Ya, halo semuanya, ketemu lagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari Bash atau Shell Scripting yang sudah kita bahas di video pertama dengan berbagai macam pengantar. Nah, di video kali ini kita akan lebih fokus ke salah satu topik dalam Linux Command atau Bash Scripting, yaitu tentang konten atau pencarian dari file. Oke, jadi kemarin kita udah coba untuk menggunakan beberapa command ya, seperti tail, ls, grep, dan seterusnya. Tapi di kesempatan kali ini kita akan coba untuk menggunakan mereka jauh lebih banyak. Oke, ini akan cukup bermanfaat untuk kalian yang nanti katakanlah menghandle sebuah file konfigurasi atau menghandle marker, kemudian ingin mencari sebuah keyword pada file log sehingga kalian bisa melakukan troubleshooting atau bahkan mengubah file konfigurasi on the fly gitu ketika akan melakukan sebuah job. Nah, kita akan coba mulai, silahkan simak videonya. Nah, saya akan mulai dari sini lagi. Kita akan cek ada ls min la, jadi kita melihat list dari file yang ada di dalam folder tersebut. Nah, kemarin kita masuk di folder Shell Scripting, kita akan masuk ke sana lagi dan kita akan lihat ada beberapa file di sini. Oke, jadi kemarin kita sebenarnya sudah belajar tentang cat untuk melihat isi dari sebuah file, katakanlah file 1.txt. Nah, kita bisa lihat di sini ada satu konten 2, konten 3, konten 4, konten 5 dan seterusnya. Nah, kemarin kita juga sebenarnya sudah mencoba untuk menggunakan tail min f file 1 yang gunanya adalah untuk memfollow perubahan yang ada dalam file tersebut. Nah, kalau misalkan ada case seperti ini, katakanlah kalian ingin mencari dalam suatu file itu sebenarnya dia punya berapa baris gitu. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan wc -l kemudian nama filenya. Jadi di wc ini sebenarnya gunanya adalah untuk untuk menghitung gitu ya jumlah line yang ada di dalam output. Jadi kalian bisa menggunakan wc-l file 1.txt atau kalian juga bisa menggunakan cat spasi file 1.txt kemudian pipe wc-l. Pipe itu artinya output dari komen sebelumnya itu diteruskan ke komen yang setelahnya. Jadi kita bisa lihat baik dengan wc-l file 1.txt itu dia bisa menghasilkan result yang sama 5 gitu ya. Jadi kita akan bisa lihat di sini. Nah, ini juga bisa dikombinasikan sebenarnya dengan perintah grep. Katakanlah kita ingin melakukan grep line yang memiliki yang memiliki angka 1, berapa banyak sih gitu. Jadi kita tinggal grab 1 wc-l. Jadi ekspektasinya kan hanya akan ada satu line ya, karena di sini memang hanya ada satu nih line yang memiliki 1 di dalam kontennya. Jadi di line pertama aja. Jadi clear sekarang untuk melakukan perhitungan dari line sebuah file gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin mendapatkan gitu ya line tertentu dari sebuah file. Tadi kan untuk si file 1.txt ini dia punya beberapa line ya. Ada 5 line. Oke, line 1, 2, 3, 4, 5. Gimana caranya kita ingin mendapatkan line ketiga atau line keempat gitu. Nah, kemarin ketika kita menggunakan tail, kan kemarin udah ada tail min f gitu ya. Nah, kita sebenarnya juga bisa menggunakan tail min n, kemudian katakanlah 1 dan file 1.txt. Nah, dia akan mengambil satu line terakhir dari output gitu atau dari file text-nya. Oke, kebayang ya sampai sini. Jadi katakanlah kita bisa mengambil sebagian dari line yang ada dalam sebuah file. Kalau misalkan main 2 artinya ya mendapatkan line yang 2 line terakhir. Nah, kita bisa mengombinasikan ini dengan perintah yang lain yaitu namanya head. Jadi kalau misalkan tail itu ngambil yang paling bawah, nah head itu ngambil yang paling atas atau awal. Jadi katakanlah kita ingin mengambil line nomor 3. Kita bisa mengakalinya dengan head min n 3, kemudian file 1.txt, kemudian kita pipe tail min n 1. Nah, kita bisa lihat nih bahwa kita dapatkan output untuk line ketiga aja karena di head min n minus 3, head min n 3 kita dapat 3 line pertama dari file 1.txt. Kemudian di tail min n 1 kita mengambil last line dari output tersebut sehingga kita dapat konten 3. Nah, sebenarnya cara-cara seperti ini bisa digunakan, tapi ada perintah lain atau komen lain yang bisa kita gunakan juga nih, yaitu dengan set. Set ini kita bisa menggunakan komen set min n, kemudian kita tuliskan line berapa yang kita inginkan, katakanlah 3, kemudian tambahkan p, lalu file 1.txt.
Nah, kita bisa dapatkan juga nih hasil yang sama, yaitu kita dapat sekarang konten 3 yang mana itu adalah line ketiga dalam file 1.txt. Jadi kita sudah belajar untuk mendapatkan part dari sebuah file itu yang terakhir, yang awal atau yang tengah-tengah, dan seterusnya. Kita juga bisa nih menggunakan perintah yang head tadi. Katakanlah kita ingin mengambil line kedua dan ketiga gitu ya. Jadi kita ambil 3, kemudian tailnya kita ambil main 2. Jadi kita dapat line yang kedua atau yang kedua dan ketiga. Di set kita juga bisa menggunakan. Jadi tinggal 2,3 kita dapat konten 2 dan konten 3. Jadi cukup mudah ya untuk mendapatkan konten dari sebuah file. Nah, selanjutnya kita akan belajar hal lain nih. Kalau misalkan tadi itu hanya untuk melihat kontennya, kita akan coba untuk mengubah konten dari file tanpa harus repot-repot membuka file editor. Kalau misalkan di Windows kita enak ya tinggal buka Notepad atau Notepad++ atau Visual Studio, kita buka filenya, kemudian kita cari keyword yang ingin kita ganti, kemudian kita ganti dan save. Cukup lama, jadi kalau misalkan di konsol kita bisa melakukan hal itu dengan cukup cepat. Katakanlah saya punya file seperti ini, config.cfg. Nah, kemudian saya di sini punya 2 line, dan di line kedua saya punya variable port yang mana saya ingin ganti variable tersebut. Nah, hal ini kita juga bisa gunakan sebenarnya menggunakan set. Jadi dengan set kita bisa mengganti sebuah keyword dengan cara seperti ini. Kita tuliskan as substitute, kemudian ini adalah port, keyword yang ingin kita ganti, dan portnya, dan setelah slash itu adalah value yang ingin kita gunakan untuk menggantikan value sebelumnya. Katakanlah 3306 untuk portnya si MySQL. Kemudian enter. File 1.txt, yaitu si inputnya. Nah, ekspektasinya adalah port sekarang akan berganti menjadi 3306. Kita akan lihat config.cfg. Ada yang keliru. Kita cek dulu apa yang salah di sini. Katakanlah di sini kita coba port. Kita coba set min help supaya kita lebih gampang. Bukan i tapi e. Kita coba lagi ya. Ada yang keliru, sebentar. Kita coba cek lagi. Kita coba cek history grep set hostname. Nah, minus i harusnya sama. Enggak. Ini karena saya salah ya. Jadi si file input yang salah. Jadi benar i. Set min i kita tadi udah punya. Kemudian minus f, s, kemudian port, /3306, /g, petik lagi, dan config. Ya, tadi nggak efek karena file yang diubah keliru gitu, bukan config.cfg, tapi file 1.cfg. Sekarang kita coba cek lagi si config.cfg, dan berubah. Jadi, kita bisa memanipulasi konfigurasi itu dengan mudah dan cepat gitu. Katakanlah, kalian punya konfigurasi template yang ada di GitLab, atau di repository. Kemudian kalian ketika mau running job, kalian akan melakukan pull dari repository itu, kemudian mengcopy menjadi katakanlah .env.example, kalian copy itu menjadi .env, dan value-nya kalian sesuaikan dengan environment yang ada di repository. Nah, kita bisa menggunakan set untuk hal itu. Jadi sampai sini kita udah belajar untuk mencari bagian dari konten file, kemudian menggantinya, dan seterusnya. Nah, yang lain, salah satu komen yang cukup penting itu adalah untuk mencari sesuatu, mencari file. Jadi ada perintah find yang bisa kita gunakan untuk mencari file atau folder. Jadi kalian bisa eksekusi perintah find ini, titik, artinya dia akan mencari pada folder ini. Kalau misalkan saya pergi ke parent directory atau upper directory, kemudian coba find lagi, titik lagi, maka saya akan dapat list dari file dan folder dari current directory ke bawah. Nah, gimana caranya kalau misalkan saya ingin ambil result yang ternyata hanya mengandung keyword tertentu? Nah, kita bisa gunakan grep. Katakanlah saya ingin yang punya kata file gitu ya, maka saya bisa dapat seperti ini, Atau kita menggunakan fitur bawaan dari find itu sendiri ya, yang mana kita bisa menggunakan minus name dan kita tuliskan si patternnya. Kalau misalkan kita tuliskan file saja, nggak akan ketemu apa-apa karena nggak ada nih file atau path gitu ya yang
namanya itu hanya file. Tapi kalau misalkan kita tambahkan star atau wildcard di sini, jadi semuanya mengandung file, entah itu di tengah, di depan atau di akhir, kita akan dapat dua result seperti ini. Jadi ini salah satu komen yang juga cukup penting bagi kalian pelajari dan coba latih gitu, sehingga bisa mencari file dengan lebih mudah. Sebenarnya memang ada beberapa tools lain seperti locate yang bisa kalian gunakan, tapi locate itu harus diinstal tambahan gitu, jadi nggak di semua plain OS yang kalian install itu langsung ada. Jadi disarankan yang menggunakan find aja. Sebenarnya nggak cuman kita bisa mencari menggunakan nama aja, tapi kita juga bisa mencari menggunakan atribut-atribut lain. Itu yang menarik di di find ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah atribut seperti user ID berapa, kemudian group ID berapa, dan seterusnya. Jadi katakanlah saya di sini tadi ya mencari file yang punya nama file seperti ini, tapi saya juga yang pengen yang dia UID ownernya itu adalah 1001. Nggak ada nih, karena kalau misalkan kita lihat di shell scripting file 1, oke, si UID saya itu 1000, user area itu 1000. Jadi kalau misalkan kita cari yang user ID-nya 1001 nggak akan ketemu. Sedangkan kalau kita cari user ID 1000 itu akan menghasilkan result tertentu karena memang sesuai dengan kriteria. Jadi ini juga salah satu hal yang bisa kalian coba dan kalian explore sesuai dengan kebutuhan kalian, dan ini penting gitu ya, atau bisa membantu kalian untuk melakukan troubleshooting dari sistem kalian. Katakanlah kalian mengexpect pada folder tertentu, itu kalian harus semua filenya itu harus dimiliki oleh user tertentu. Jadi nggak boleh nih ada di folder log itu ada file yang ternyata dimiliki oleh root, harusnya dimiliki oleh semua user, katakanlah user web atau user area dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan seperti itu, kita bisa dengan mudah tahu, oke, ada file yang permissionnya salah. Ini karena apa nih? Karena kodenya, atau karena ada yang menjalankan perintah itu dengan menggunakan sudo atau yang lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa komen-komen yang menarik dan penting untuk kalian coba pelajari. Jadi silahkan kalian explore, dan kalau ada pertanyaan atau feedback silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini dan juga share video ini jika kalian rasa itu bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.